Halo, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya, Reva Regam Santika, dalam channel Reva Cemil Belajar. Dalam pertemuan kali ini, Reva akan sharing materi tentang algoritma dan struktur data 3. Dalam video pertemuan kali ini, Reva akan bahas tentang graph 1, yang merupakan pembahasan di modul algoritma dan struktur data 3. Akan tetapi, sebelum kita mulai belajar, Reva ingin mengucapkan terima kasih sudah pilih video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like video aku, serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu bisa jadi orang yang pertama tahu video terbaru aku. Dan sekarang kita akan bahas tentang graph 1. Oke, sekarang kita masuk ke materi di pertemuan pertama. Latar belakang kita belajar algo pada bagian pertama ini adalah terdapat sebuah kasus sebagai berikut. Ada 5 buah kota, sebut saja namanya adalah A, B, C, D, dan E. Kota A dan B dihubungkan oleh sebuah jalan 2 arah. Maksudnya 2 arah di sini adalah kita bisa terhubung dari A ke B dan juga B bisa terhubung ke A melalui jalan yang sama. Kota A dan D juga dihubungkan oleh sebuah jalan 2 arah yang lain. Kota B dan C juga dihubungkan oleh sebuah jalan 2 arah yang lain. Kota C dan D juga dihubungkan oleh sebuah jalan 2 arah yang lain. Kota E dan D juga dihubungkan oleh sebuah jalan 2 arah yang lain. 5 buah kota tersebut beserta dengan jalan penghubung antar kota secara graf dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, kota digambarkan dengan lingkaran. Dalam lingkaran tertulis nama kotanya. Kalau nama kotanya tidak cukup atau terlalu panjang, kalian bisa meletakkan di samping lingkaran. Jalan penghubung digambarkan dengan garis. Nah, dari hubungan antar kota hanya disebutnya adalah ada jalan, tidak disebutkan panjang jalannya. Nah, gambar seperti ini disebutnya sebagai graf. Terkait dengan pelajaran algo 3, maka kita bisa ilustrasikan dengan menggunakan program komputer dapat dijawab pertanyaan misalnya sebagai berikut. Sebutkan semua kemungkinan lintasan yang dapat kita lalui melalui berangkat dari kota A menuju kota C. Maka kita bisa mengatakan bahwa dari A ke B ke C. Sebutkan lintasan yang terpanjang dari kota A ke kota E. Dari kota A ke kota E. Maka kita bisa buatnya dari A ke B ke C ke E. Nah, istilah pada graf di sini ada lingkaran yang menggambarkan simpul atau vertex. Garis yang menggambarkan jalan penghubung antar busur disebutnya sebagai busur atau edge. Jadi graf gambar 1 mempunyai 5 buah simpul A, B, C, D, dan E, dan 7 busur. Oke, busur 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Graf ini disebutnya sebagai graf sederhana, tak berbobot, dan juga tak berarah. Sederhana karena tidak ada 2 atau lebih busur yang bersifat sama yang menghubungkan dari kedua buah simpul. Kedua buah simpul dihubungkan oleh satu busur. Maka disebutnya sederhana. Tak berbobot, busur tidak diberi nilai. Bila busur menggambarkan jalan, maka panjang jalan tidak disebutkan, tidak dijadikan sebagai data. Tak berarah, jalan penghubung antara kota A ke kota B dapat digunakan berpergian untuk dari kota A ke kota B juga dapat digunakan untuk dari B ke A. Jadi istilahnya adalah di sini kita bisa menggambarkan bahwa graf itu adalah kumpulan dari vertex dan juga edge. Oke, kemudian kita bisa menggambarkannya di sini. Karena graf itu terdiri dari vertex dan juga edge, ya, maka kita bisa menggambarkannya vertex sama dengan vertex 1 sampai dengan vertex 5, edge dari edge 1 sama dengan edge 7. Degree derajat sebuah simpul. Dikatakan simpul A degree-nya sama dengan 2 karena ada 2 busur yang terhubung ke A. Oke, yaitu adalah H1 dengan H2. Adjacent itu adalah bersebelahan atau berdekatan.
Dikatakan simpul A dan B disebutnya sebagai adjacent karena ada dua busur yang menghubungkan. Simpul A adjacent dengan simpul B, simpul B adjacent dengan simpul A. Simpul A juga adjacent dengan simpul D. Lintasan pet di sini melalui sebuah busur dikatakan melintasi sebuah lintasan dari simpul A ke simpul C, maka harus melalui B. Maka bisa kita tulisnya adalah A, B ke C. Disebutnya berarti kita punya dua lintasan. Oke, lintasan 1, lintasan 2. Panjang jalan tidak dipertimbangkan. Berikutnya adalah dari simpul A ke simpul C melalui simpul D dan E. Maka kita bisa buatnya adalah A, D, E, C. Berikutnya adalah dari simpul A ke simpul C, A ke simpul C melalui simpul B, E, D. Oke, maka jumlah lintasannya adalah 4. Berarti di sini dari A kita mau ke C melalui B ya. Dari A, B, E, D, C. Maka jumlah lintasannya adalah 4. Dalam pelajaran yang akan kita pelajari selanjutnya, graf ini menjadi data yang akan kita olah menggunakan program komputer untuk menghasilkan informasi yang diinginkan. Salah satu informasi yang diinginkan misalnya, kita ingin mengetahui jalan atau jalur atau lintasan pet yang akan dilalui kalau dari kota A ingin menuju ke kota E. Kalau program kita benar, salah satu jawaban yang benar misalnya akan tercetak A, B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, ini dapat dari mana? Ini berarti menunjukkan kemungkinan rute untuk menuju kota A ke kota E. Oke, ini kita bisa lihat A, B, C, D, E. A, B, C, E. Oke, A, B, E. Ada 6 kemungkinan atau ada 6 macam pilihan jalur pet yang dapat dipilih bila dari titik A menuju ke titik E. Nah, bagaimana programnya? Programnya adalah instruksi untuk menjadikan graf ini sebagai data yang akan diolah, kita bisa buat dalam bentuk matriks 2 dimensi sebagai berikut. Oke, integer M 55, kemudian kita isi dengan angka 0 dan 1. Angka 0 dan 1 itu dari mana ya? Oke, nanti akan dijelaskan. Instruksi ini memperlakukan graf gambar 1 sebagai matriks atau array 2 dimensi ukuran 5x5. Matriks M 5x5. Nah, matriks 5x5 itu dari mana? Nah, 5 itu menunjukkan banyaknya jumlah simpul yang kita punya. Nah, karena setiap simpul ini terhubung dengan simpul yang lainnya, ada kemungkinan keterhubungan dengan simpul yang lainnya, maka kita buat 55. Oke, karena dia kemungkinan punya terhubung dengan 5 simpul lainnya. Nah, kemudian ngisi angka 0 dan 1-nya itu dari mana? Oke, untuk mengisi angka 0 dan 1-nya itu dari mana, ini kita bisa lihat adakah terhubungan antara simpul yang satu dengan simpul yang lainnya. Jika ada keterhubungan atau ada busur yang menghubungkan dari kedua simpul tersebut, maka kalian bisa menuliskan dengan angka 1. Jika tidak ada, maka kalian bisa berikan angka 0. Oke, maka di sini A ya. Sekarang kita buat, berarti sini kan kita punya 5 simpul A, B, C, D, E. Dan setiap simpul terhubung dengan kelima simpul yang lainnya. Ada kemungkinan keterhubungan, berarti A, B, C, D, E kita buat. Nah, sekarang kita buat di sini. Matriks A untuk mengisi 00 ya, AA. Oke, berarti di sini. Oke, berarti adakah keterhubungan antara simpul A dengan simpul A? Berarti kalau misalkan bentuknya seperti itu, kemungkinan pertanyaannya adalah adakah simpul melingkar atau busur melingkar yang balik lagi ke A? Tidak ada kan? Oke, maka kita kasih nilainya adalah 0.
Kemudian A ke B. Adakah busur yang menghubungkan A ke B? Ada, nilainya adalah 1. A ke C. Adakah busur langsung yang menghubungkan antara A ke C? Tidak ada kan? Maka nilainya adalah 0. Kemudian A ke D. Adakah busur yang menghubungkan langsung antara A ke D? Ada ya, 1. Oke, kemudian E. Ya, dari A ke E, adakah busur yang menghubungkan langsung antara A ke E? Tidak ada kan? Maka kita berikan nilainya adalah 0. Oke, maka bisa dikatakan angka 1 menyatakan ada hubungan atau busur atau adjacent antara dua buah simpul. Di sini ditunjukkan ada angka 1, ini berarti ada keterhubungan atau ada busur yang menghubungkan simpul B dengan simpul E. Oke, cukup mudah dipahami bukan? Oke, matriks tersebut bisa kalian sebut dengan nama adjacency matrix. Nah, berikutnya adalah kita akan mendefinisikan bahwa kita punya jumlah simpulnya sebanyak 5. Oke, maka kita bisa mendeklarasikannya dengan nama integer jumlah simpul sama dengan 5. Untuk memudahkan pembuatan program selanjutnya, maka jumlah simpul disimpannya tadi dengan namanya adalah jumlah simpul. Selanjutnya adalah nama simpul, dalam hal ini adalah kota disimpan dalam array satu dimensi dengan nama misalnya adalah NM, tipe karakternya sebagai berikut. Karakter NM 6, A, B, C, D, E. Kenapa 6 ya? Padahal kan isi dari elemen data array-nya hanya 5. Nah, ini berarti kan ada bagian space yang kosong. Oke, sengaja dibuat 6 lokasi karena untuk bahasa C versi tertentu untuk tipe karakter mengharuskan ada paling sedikit satu lokasi yang berisi space sebagai pembatas data. Oke, berikut ini adalah programnya. Oke, berarti di sini kita membuat ya integer M55 yang terdiri dari keterhubungan antara setiap simpul. Oke, yang digambarkan dengan angka 0 dan 1, di mana 0 tidak ada busur langsung yang menghubungkan antara kedua buah simpul, dan 1 berarti ada busur langsung yang menghubungkan antara dua simpul. Kemudian integer jumlah simpul sama dengan 5, integer n, kemudian karakter nm, a, b, c, d, e, integer i, j, printf \n. N sama dengan jumlah simpul, for i sama dengan 0, I lebih kecil sama dengan N min 1, oke, karena kita N-nya adalah 5, terus kemudian kita mulai dari I-nya adalah 0, berarti kita buatnya adalah N dikurangin 1, I plus plus, for J sama dengan 0, J lebih kecil sama dengan N kurangin 1, J plus plus. Oke, nah kalau misalkan kalian buatnya NM5, oke, maka akan ada tanda error seperti ini. Karena tadi membutuhkan satu space sebagai pembatas. Oke. Instruksi untuk menjadikan graph ini sebagai data yang akan diolah, ya tadi ya, integer M 55. Oke, berarti kita punya 5 baris 5 kolom. Oke, yang terdiri dari angka 0 dan 1 yang menggambarkan hubungan antar setiap simpul. Kemudian banyaknya jumlah simpul adalah 5. Kemudian karakter NM 6 untuk menampung nama dari simpulnya. Oke, seperti ini. Oke, berarti kita punya array dimensi 2, M55, NM array dimensi 1-nya. Oke, dan jumlah simpul 5. Nah, program ini akan mencetak isi matriks M55. Oke, maka ini adalah perintahnya. Oke, di sini tadi ya, N sama dengan jumlah simpul, I sama dengan 0, I lebih kecil sama dengan N min 1, I plus plus. Kemudian J sama dengan 0, J lebih kecil sama dengan N dikurangin 1, J plus plus. Cetak nilai M, I, J-nya. Oke, maka nanti akan tercetak isi dari array M55.
program untuk mencetak nama semua simpul yang ada dalam NM6, oke, maka kalian cukup membuatnya dengan n sama dengan jumlah simpul, printf backslash n, for i sama dengan 0, i lebih kecil n dikurangin 1, i plus plus. Kemudian kita akan memanggil isi dari array-nya sesuai dengan urutan dari i-nya. Oke, pada saat i-nya 0 ya berarti kita akan cetaknya a. Pada saat i-nya adalah 1 akan cetaknya b dan seterusnya. Oke, maka akan tercetak seperti ini. Oke, maka program yang komplit adalah sebagai berikut. Oke, integer M55. Oke, array dimensi 2 M55 kita masukkan isi dari matriks adjacency yang merupakan gambaran keterhubungan antar setiap simpulnya. Kemudian kita buat variabel jumlah simpul untuk menggambarkan banyaknya jumlah simpul yang kita punya. Integer n yang nantinya akan kita gunakan di dalam perulangan. Kemudian di sini karakter NM6, A, B, C, D, E. Ini kita gunakan untuk menampung nama dari setiap simpul. Integer I, J. Oke. Kemudian printf backslash n, n sama dengan jumlah simpul. Ini berarti kita memindahkan isi dari variabel jumlah simpul ke dalam variabel n yang nantinya akan kita gunakan di dalam proses perulangan. For i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan n dikurangin 1, i plus plus. Oke, ini untuk melakukan pembacaan baris dan ini untuk melakukan pembacaan kolomnya. Kemudian mij ini berarti untuk mencetak pada saat baris ke i, misalnya i-nya adalah 0, j-nya 0, maka yang tercetak adalah 0. Oke, pada saat i-nya adalah 0, terus kemudian barisnya adalah 1, oke, pada saat i-nya adalah 0, kemudian j-nya adalah 1, maka akan tercetak di sini adalah 1. Oke, kemudian dia akan terus melakukan perulangan sampai kondisinya false. Berikutnya dia akan masuk ke dalam perintah berikutnya untuk mencetak nama dari setiap simpulnya. Oke, yang tersimpan di dalam matriks NM. Oke. Nah, berikut ini adalah contoh soalnya. Kita tadi sudah punya graf seperti berikut. Sudah dibuat awal program yang menyiapkan array 2 dimensi sebagai representasi sebuah graf sederhana tak berarah dan tak berbobot. Oke, sebagai berikut void main integer M55, 01, 01 dan seterusnya. Ingat ya, ini adalah gambar yang menghubungkan keterhubungan antara setiap simpul. Kemudian kita punya jumlah simpul yang sebanyak 5. Kemudian kita butuh variabel n dan nantinya untuk menampung nilai dari variabel jumlah simpul yang akan kita gunakan dalam perulangan. Kemudian sini ada karakter nm untuk menggambarkan nama simpul yang ada di dalam grafnya. Kemudian integer i dan j yang kita gunakan untuk perulangan. Nah, array 2 dimensi ditulis dalam program di atas menggambarkan matriks sebagai berikut, yaitu representasi dari graf gambar 1 di atas. Nah, lanjutan dari program di atas ini adalah, oke, sel ini berisi 1 yang berarti ada busur antara A dan B. Oke, kalian diminta untuk memeriksa apakah ada busur yang menghubungkan simpul A dan simpul B. Bila ada, cetak perkataan ada. Bila tidak ada, maka cetak perkataan tidak ada. Nah, bagaimana programnya? Oke, berarti kita di sini kita lihat. Oke, sekarang posisinya untuk bisa menggambarkan hubungan antara simpul A dengan simpul B, A dengan B. Sekarang kita lihat posisinya dia ada di array matriks yang keberapa? Oke, berarti matriksnya adalah 0, 01 kan? Oke, berada di baris 0 kolom ke 1. Oke, maka perintahnya adalah if, berarti kita pakai if ya. If M01 sama dengan 1, maka kita cetak ada. Selain dari itu, maka kita cetak tidak ada. Oke, nah untuk menggambarkan adanya keterhubungan atau tidak, kita lihat posisinya. Ya, kita ingin mencarinya ada busur simpul apa dengan simpul yang mana. Oke, tadi kan A dan B. Sekarang kita lihat A dan B. Dia adanya di
indeks yang keberapa? Elemen indeks yang keberapa? Oke, maka di sini M01 kan, M01. Oke, atau kalian bisa juga membuatnya dengan if M01 sama dengan 0 printf tidak ada, selain dari itu maka akan dicetaknya ada. Memeriksa apakah dari A ada jalan ke C melalui B. Oke, bila ada, maka cetak perkataan ada. Jika tidak ada, maka cetak perkataan tidak ada. Oke, nah untuk memeriksa apakah ada jalan dari A ke C melalui B, oke, maka kita lihat di sini, kan ya, kita kan mau ke C, melalui B, berarti A ke B, kemudian kan ke C. Nah, berarti A ke B itu adanya di elemen indeks keberapa? A ke B, tadi ya, 0, 1. Kemudian B ke C itu adanya di indeks keberapa? Di indeks ke 1, 2. Oke, maka kita bisa buat matriksnya. If M01, 01 sama dengan 1 dan 1, 2, oke, dari B ke C-nya 1, 2 sama dengan 1. Cetak ada, else-nya printf cetak tidak ada. Atau kalian juga bisa menggambarkannya dengan cara if M01, oke, indeks 01 sama dengan 1, if M1, 2 sama dengan 1, cetak ada, selain dari itu maka cetak tidak ada. Else printf tidak ada. Ya, jadi dia ngecek dulu di sini. Kalau kondisi ini terpenuhi, maka dia akan mengecek lagi kondisi yang berikutnya. Kalau ada, maka dia akan cetak ada. Kalau tidak ada, maka dia akan mencetak tidak ada. Oke, kalau kondisi yang di atas tidak terpenuhi, maka dia akan langsung mencetak tidak ada. Oke, berikutnya adalah mencetak semua simpul yang terhubung langsung dengan simpul A. Kalau kita benar, maka akan tercetaknya adalah B dan D, benar kan? Karena si B dan D ini dia kan terhubung langsung ke A. Ya kan, ada busur yang menghubungkan langsung ke A. Oke. Maka buatnya seperti apa? Oke, maka di sini kita lihat di sini N sama dengan jumlah simpul, oke, printf backslash N, J sama dengan 1. Oke, J lebih kecil sama dengan N dikurangin 1, J plus plus. Karena apa? Karena kita mencetak kolomnya. Kan kita mencari di kolom. Oke, kemudian if M 0J. Nah, ini kan sudah pasti 0 itu adalah baris untuk menggambarkan keterhubungan untuk simpul A, ya kan? Nah, berarti kan kita kan cari per kolomnya. Ada nggak sih yang terhubung? Oke, nah berarti matriks M ini adalah baris 0 atau baris paling atas. Karena apa? Oke, kita balik ya, kan? Di sini. Baris 0 ini kan kita menggambarkan simpul A yang terhubung ke simpul-simpul yang lain, kan? Nah, berarti kan kita kan cari kolom-kolom ini. Ada nggak sih di kolom A, B, C, D, E yang berhubungan langsung dengan A? Oke, yang terhubung langsung tuh dengan A tuh mana? Yang A yang mempunyai nilai 1. Itu adalah B dengan D. Oke, maka ya berarti sudah pasti M-nya adalah 0 karena kita ingin mencari simpul yang terhubung dengan A. Kemudian berarti kita cari berdasarkan kolomnya. Kolom yang memiliki nilai 1. Berarti if M0J sama dengan 1. Kemudian kita cetak nilainya adalah NMZ. Berarti kan karena kita ingin mencetak nama simpulnya, berarti yang kita panggil itu adalah benar. Elemen dari array NM.
langkah berikutnya adalah kita ingin mencetak busur hubungan antar buah simpul. Kalau kita benar programnya, maka akan tercetak seperti berikut. A, B, D. Nah, ini dari mana? Ini maksudnya adalah bahwa simpul A terhubung ke dua simpul yaitu adalah B dan D. Simpul B punya keterhubungan dengan simpul A, C, dan E. Simpul C memiliki keterhubungan dengan B, D, E secara langsung ya, berarti ada busur yang menghubungkan ke simpul antara simpul C yaitu adalah B, D, dan E. Kemudian D memiliki busur yang terhubung langsung gitu ya, yaitu adalah simpul A, C, dan E, dan simpul E punya busur yang menghubungkan langsung ke simpul B, C, dan D. Oke, maka kita bisa buatnya N sama dengan jumlah simpul, for I sama dengan 0, I lebih kecil sama dengan N dikurangin 1, I plus plus. Oke, print F, cetak, di sini kita akan mencetak simpul ya, simpul yang akan terhubung atau memiliki hubungan dengan simpul yang lainnya, gitu ya, berarti NMI, berarti kan mulai dari I-nya adalah 0, berarti kita akan mencetak dulu nih yang A-nya. Oke, nah kemudian J sama dengan 0, J lebih kecil N dikurangin 1, J plus plus. If MIJ sama dengan 1, jadi dia mengecek apakah dari matriks tersebut ada yang memiliki nilai 1. Oke, jika ada yang memiliki nilai 1, maka dia akan mencetak. Oke, akan mencetak nama simpulnya. Oke, dengan perintahnya adalah printf %C, kemudian NMJ. Oke, maka hasilnya sebagai berikut. Oke, maka programnya adalah seperti ini. Oke, cukup mudah dipahami bukan? Oke, demikian pembahasan untuk graf sederhana tidak berbobot kali ini. Jika ada saran atau ada yang ingin tanyakan, silakan tinggalkan komen di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Terus dukung channel ini agar aku terus semangat untuk membuat video-video pembelajaran lainnya. Stay tune on my channel, stay safe, keep healthy, be happy, and have a nice day. See you soon. Bye-bye.